Perkenalkan, nama saya Maria Vicencia Nongofao. Saya berasal dari kelas 11 IPS 5. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Dampak Virus Corona terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Riau. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dari kata pengantar. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinannya saya bisa menyelesaikan artikel dengan judul Dampak Virus Corona terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Riau. Selain itu, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih terhadap guru-guru, terutama terhadap wali kelas 11 IPS 5 karena selalu memberi semangat dan dukungan kepada kami sebagai anak walinya. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendukung saya agar tetap semangat dan dalam menyelesaikan penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pihak, teman-teman, semua orang yang telah memberikan masukan kepada artikel ini. Tanpa kalian semua, artikel ini tidak bisa saya selesaikan sendiri. Saya juga menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya sebagai penulis meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar artikel ini dapat lebih baik lagi di kalangan masyarakat. Penulis Maria Vicencia Nongofao. Berikut saya akan menjelaskan tentang abstrak. Virus corona tidak lagi terdengar asing di telinga warga dunia, karena akhir-akhir ini virus corona telah menelan banyak korban jiwa. Selain itu, dampak virus corona ini juga sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, ekonomi, bahkan dunia pendidikan pun ikut merasakannya. Tidak hanya Indonesia yang berduka, tapi dunia pun ikut berduka karena adanya virus corona ini. Penyakit mematikan ini telah menyita seluruh perhatian masyarakat dunia. Semua masyarakat sedih karena virus ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh virus corona terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Riau, dan juga untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan yang dirasakan oleh masyarakat ketika melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Virus corona merupakan sebuah penyakit yang mengganggu sindrom pernapasan yang disebabkan oleh sebuah virus yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Gejalanya adalah demam, batuk dan sesak nafas, serta bersifat akut. Virus corona ini juga berasal dari Wuhan, Cina. Penyebaran virus corona cukup cepat sehingga hampir seluruh negara terdapat penyakit mematikan ini. Sedangkan di Indonesia sendiri juga sudah cukup memakan banyak korban jiwa. Salah satu contoh penularan virus corona ialah tetesan kecil dari hidung atau mulut seseorang yang terinfeksi virus ini mengalami bersin atau batuk, kemudian tetesan itu mendarat di sebuah benda atau permukaan yang selalu disentuh oleh orang sehat. Dan orang sehat tersebut memegang mata, hidung atau mulutnya, maka secara otomatis orang tersebut terjangkit virus corona. Virus corona juga bisa menular ketika tetesan kecil tersebut dihirup oleh kita ketika dekat dengan yang terinfeksi virus corona tersebut. Banyak sekali media virus corona ini untuk menular di udara, sentuhan langsung, dan lain-lain.
Selain mematikan, virus ini juga sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi para masyarakat, baik di kota maupun di desa. Salah satu contoh ialah di kampung saya, di Riung, yang bisa tergolong udik. Banyak masyarakat yang mengeluh karena hampir seluruh kegiatan mereka di luar rumah harus dipantau dan dibatasi, padahal kegiatan tersebut sangat penting bagi kehidupan sehari-harinya mereka. Selain itu, banyak para pekerja yang harus diberhentikan sementara waktu. Semua orang mengeluh dengan situasi sekarang ini, tapi apa daya, kita hanyalah masyarakat yang harus mengetahui dan mematuhi segala peraturan yang telah dibuat demi kesejahteraan dan keselamatan kita juga. Berikut 1.2, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Pertama, apa itu virus corona? Kedua, apa dampak virus corona bagi kehidupan sosial masyarakat Riung? Ketiga, apa dampak virus corona bagi kehidupan ekonomi masyarakat Riung? Berikut 1.3, tujuan penelitian. Saya akan menjelaskan tentang pertama, untuk mengetahui pengertian dari virus corona. Kedua, untuk mengetahui dampak virus corona bagi kehidupan sosial masyarakat Riung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak virus corona bagi kehidupan ekonomi masyarakat Riung. Berikut saya juga akan menjelaskan tentang 1.4, manfaat penelitian. Melalui penelitian ini, peneliti saya mencoba menggali konsep mengenai kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Riung. Kedua, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi peneliti sejenis. Dan yang ketiga, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya bagi masyarakat Riung. Berikut 1.5, metode penelitian. Dalam menyusun artikel ini, saya menggunakan pertama, metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan fakta suatu masalah yang diteliti. Bentuk penelitian yang diambil adalah bentuk deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dalam situasi pandemi ini. 1.6, teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kuesioner. Metode dan kuesioner ini dilakukan karena peneliti tidak memungkinkan untuk terjun langsung ke lapangan karena situasi pandemi virus corona ini. Berikut 1.7, analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu teknik yang lebih menekan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang kita teliti. Adapun teknik analisis kualitatif digunakan untuk menjawab apa saja dampak COVID-19 terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Riung. Baik, sekarang kita masuk di bab yang kedua. Bab 2, penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian virus corona, dampak virus corona terhadap kehidupan sosial masyarakat Riung, dan dampak virus corona terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Riung. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari pengertian virus corona. 2.1, pengertian virus corona. Virus corona merupakan kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan dan juga sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kematian. Selain itu, virus ini pun tidak terdengar asing lagi bagi warga dunia karena virus ini telah menelan banyak korban jiwa. Bahkan seluruh negara harus meliburkan segala kegiatan yang dilakukan di luar rumah
untuk memutus penyebaran virus corona ini. Pada akhir-akhir ini, perkembangan virus corona sangat besar. Hal ini membuat semua negara yang rakyatnya terjangkit virus ini menjadi waspada dan mempersiapkan segala cara untuk melawan virus corona ini. Dikarenakan penyebaran virus corona yang sangat cepat, maka pemerintah dari berbagai negara melakukan berbagai cara untuk melawan penularan virus ini. Di antaranya melakukan lockdown, menambah tenaga medis untuk menyembuhkan pasien yang terjangkit virus, dan sebagainya. Gejala virus corona juga cukup terbilang mirip dengan sakit flu, yaitu demam dan batuk kering. Beberapa orang yang terjangkit mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek atau sakit tenggorokan. Gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan gejala apapun dan tak juga merasa tak enak badan, layaknya orang sehat. Maka dari itu, saat ini kita harus tetap berada terlebih dahulu untuk mengetahui peluang penyebaran virus corona. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindar dari peluang penyakit virus corona ini. Di antaranya dengan cara selalu mencuci tangan ketika habis melakukan sesuatu, memakai masker, menjaga jarak antara individu atau social distancing, tetap berada di rumah, stay at home, menyemprotkan disinfektan pada setiap barang dan rumah, dan selalu membawa hand sanitizer. Namun, cara ini akan efektif dan menekan peluang penyebarnya virus corona bila semua orang menjalankannya dengan baik dan tepat. Tetapi, faktanya tidak semua orang bisa melakukan cara tersebut secara rutin. Dan hal inilah peluang menyebarnya virus corona di masyarakat. Tidak kekurangan dan kemungkinan dapat bertambah jika seperti ini terus. Bahkan, virus corona ini juga sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Semua masyarakat harus melakukan segala sesuatu dari rumah, sehingga banyak masyarakat yang di-PHK. Bukan hanya itu, segala kegiatan di luar rumah dibatasi, sehingga banyak pekerjaan masyarakat yang ditunda, padahal pekerjaan tersebut sangat penting untuk kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, saya sebagai penulis mengajak kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, agar segera kegiatan kita yang tertunda dapat kita tindak lanjuti lagi, dan kegiatan kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan seperti biasanya. Berikut saya akan menjelaskan 2.2 dampak virus corona terhadap kehidupan sosial masyarakat Riau. Kegiatan sosial merupakan satu kegiatan interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Namun, akhir-akhir ini, wabah COVID-19 yang telah menutup segala kegiatan sosial masyarakat. Wabah COVID-19 ini telah berlangsung sejak Januari lalu dan menyebar hampir semua negara, telah mengakibatkan banyak perubahan sekaligus memakan banyak korban jiwa. Kehidupan yang kita miliki sebelumnya mungkin tidak lagi akan lama setelah wabah ini usai. Virus corona ini cepat atau lambat mulai menciptakan kondisi normal baru. Hadirnya wabah COVID-19 ini secara mengglobal tentu berdampak kepada semua sendi-sendi bidang kehidupan, termasuk tentunya dalam bidang kehidupan sosial. Segala kegiatan sosial masyarakat Riau mulai dibatasi oleh pemerintah, sehingga kuranglah kegiatan interaksi sosial antara sesama warga masyarakat Riau. Berikut saya akan uraikan dampak virus corona terhadap kehidupan masyarakat Riau, yaitu 1. Kurangnya kegiatan kerjasama antara masyarakat dalam sebuah kelompok. Yang kedua, kegiatan yang melibatkan banyak orang dikurangi untuk sementara waktu demi memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Yang ketiga, segala kegiatan dilakukan di luar rumah untuk sementara waktu ditiadakan. Yang keempat,
berkurangnya interaksi tatap muka antara individu dan kelompok. Yang kelima, menghindari tempat berkumpul dan keramaian. Yang keenam, terbatasnya kegiatan sosial, pendidikan, dan agama. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ditundanya berbagai kegiatan adat istiadat. Demikian dampak virus corona bagi kehidupan sosial masyarakat Riung. Semoga kedepannya masalah virus corona berkurang agar segala kegiatan sosial dapat kembali berjalan dengan normal. Maka mari kita semua mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit mematikan ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak virus corona terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Riung. Ekonomi merupakan faktor penting di kehidupan manusia. Kehidupan seharian manusia dipastikan selalu bersinggung dengan kehidupan ekonomi. Namun, wabah COVID ini sangat mematikan perekonomian di Indonesia, salah satunya di wilayah Riung. Peraturan pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan social distancing atau membuat para pelaku kegiatan ekonomi terhambat dalam proses kegiatan. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat terpengaruh terhadap perekonomian. Pada era pandemi coronavirus saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi masyarakat Riung. Para pedagang kecil mengalami kerugian pesat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Pembatasan aktivitas akibat COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Dengan adanya lockdown, sebagian kegiatan ekonomi dilarang beroperasi untuk kurun yang relatif lama dan menimbulkan kerugian ekonomi. Hadirnya wabah COVID-19 secara mengglobal ini berdampak kepada semua sendi-sendi bidang kehidupan, termasuk tentunya di bidang ekonomi. Berikut dampak COVID-19 bagi kehidupan perekonomian masyarakat Riung. Yang pertama, banyak pekerja yang di-PHK. Yang kedua, banyak usaha atau toko yang ditutup atau tidak beroperasi. Yang ketiga, banyak tempat wisata yang ditutup atau tidak beroperasi. Yang keempat, pengeluaran dalam rumah tangga menjadi semakin tinggi. Yang kelima, banyak badan usaha yang mengalami kebangkrutan. Dan yang keenam, menurunnya daya beli masyarakat, terutama sejumlah kebutuhan. Karena menyangkut uang dari masyarakat sudah berkurang. Demikian dampak yang dirasakan oleh masyarakat Riung. Kiranya harapan saya sebagai penulis, semoga wabah COVID-19 di negara kita ini cepat berakhir agar kehidupan perekonomian kita dapat berjalan dengan normal seperti biasanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 penutup. 3.1 kesimpulan. Dampak dari COVID-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat Riung. Selain berdampak besar kepada kesehatan masyarakat, kasus COVID-19 ini juga berdampak besar pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat Riung. Namun, akhir-akhir ini, perkembangan virus corona sangat besar. Hal ini membuat semua negara yang rakyatnya terjangkit virus menjadi waspada dan mempersiapkan segala cara untuk melawan virus corona ini. Agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Riung dapat membaik kembali, maka kita harus lebih keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Selanjutnya, 3.2 saran. Saya sebagai penulis menyarankan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi kelancaran kehidupan kita juga. Demikian presentasi makalah yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.